perkenalkan, saya Yanti Utari. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang dasar-dasar jaringan komputer, komponen jaringan, dasar-dasar komunikasi data, dan yang terakhir yaitu internet dan cara kerja internet. Dasar-dasar jaringan komputer. Jaringan komputer adalah sebuah jaringan yang digunakan untuk menghubungkan beberapa perangkat komputer dalam ruang lingkup suatu teknologi. Secara sederhana, pengertian jaringan komputer adalah sistem yang terdiri dari komputer-komputer serta perangkat-perangkat elektronik yang saling terhubung sebagai kesatuan sistem. Selanjutnya ada manfaat jaringan komputer. Yang pertama, melalui jaringan komputer, kita bisa melakukan proses pengiriman data secara cepat dan efisien. Yang kedua, jaringan komputer membantu seseorang terhubung dengan orang lain dari berbagai negara dengan mudah. Yang ketiga, pengguna juga dapat mengirim teks, gambar, audio, maupun video secara real-time dengan bantuan jaringan komputer. Selanjutnya, ciri-ciri jaringan komputer. Yang pertama, berbagi perangkat keras. Yang kedua, berbagi perangkat lunak. Yang ketiga, berbagi saluran komunikasi. Yang keempat, berbagi data dengan mudah. Yang kelima, memudahkan komunikasi antar pemakai jaringan. Selanjutnya, ada jenis jaringan. Jenis jaringan yang pertama itu adalah LAN atau Local Area Network, merupakan suatu jaringan yang hanya mencakup wilayah lokal, seperti ruangan antar ruangan maupun gedung antar gedung. Contoh dari jaringan LAN seperti komputer-komputer yang saling terhubung di sekolah, di perusahaan, warnet, maupun antar rumah tetangga yang masih mencakup wilayah LAN. Selanjutnya ada MAN. MAN atau sering disebut dengan Metropolitan Area Network adalah jaringan komputer yang mencakup wilayah yang luas, seperti mencakup antar kota. MAN digunakan karena kecepatan transfer datanya yang dikenal cepat untuk membuat jaringan. Contoh, beberapa bank yang memiliki jaringan komputer di setiap cabangnya dapat terhubung satu sama lain, sehingga nasabah dapat melakukan transaksi di cabang maupun dalam provinsi yang sama. Yang terakhir ada WAN. WAN atau Wide Area Network merupakan jaringan komputer yang paling luas di antara jaringan LAN dan MAN. Jaringan WAN biasa digunakan untuk menghubungkan suatu jaringan dengan negara lain atau dari benua ke benua yang lainnya. Jaringan WAN terhubung menggunakan kabel fiber optik dan menanamkannya di dalam tanah maupun di jalur bawah laut. Contohnya yaitu jaringan komputer antar wilayah, kota, atau bahkan negara. Selanjutnya, saya akan menjelaskan topologi jaringan. Topologi jaringan ini dibagi menjadi beberapa topologi. Yang pertama, ada topologi ring atau topologi cincin adalah suatu topologi jaringan yang dipakai untuk menghubungkan sebuah komputer dengan komputer lainnya dalam sebuah rangkaian yang berbentuk melingkar seperti cincin. Adapun kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, kelebihan dari topologi ring adalah implementasinya mudah dilakukan. Yang kedua, biaya untuk instalasinya cenderung murah. Yang ketiga, hemat dalam penggunaan kabel. Selanjutnya, kekurangan topologi ring. Yang pertama, koneksi pada jaringan ini akan terputus jika salah satu koneksi bermasalah. Yang kedua, pada jaringan ini, tabrakan arus data sangat rentan terjadi. Yang ketiga, kecepatan sinyal dan aliran data sangat bergantung pada banyaknya jumlah perangkat. Selanjutnya ada topologi bus. Topologi bus adalah jenis topologi yang paling sederhana dan merupakan jenis yang pertama kali digunakan untuk menghubungkan komputer. Adapun kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya yaitu mudah digunakan dan sangat sederhana. Yang kedua, biaya instalasi murah karena kabel yang digunakan hanya sedikit. Selanjutnya yaitu ada kekurangan dari topologi bus. Yang pertama, proses pengiriman dan penerimaan data kurang efisien. Yang kedua, topologi bus yang lama sulit untuk dikembangkan. Yang ketiga, sering terjadi tabrakan arus data. Dan yang terakhir itu ada topologi star. Topologi star atau topologi bintang adalah topologi jaringan yang pada umumnya memakai hub atau switch untuk koneksi antar klien. Adapun kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, dari kelebihan topologi star yaitu tingkat keamanan data pada topologi ini cukup baik. Yang kedua, user lebih mudah mendeteksi masalah pada jaringan. Yang ketiga, lebih fleksibel. Adapun kekurangan dari topologi star. Yang pertama itu, topologi ini terhitung mahal karena menggunakan cukup banyak kabel. Yang kedua, seluruh komputer dalam jaringan ini akan bermasalah jika hub atau switch mengalami masalah. Komponen jaringan ini dibagi menjadi beberapa komponen. Yang pertama itu ada PC atau personal computer, adalah seperangkat peralatan komputer yang digunakan oleh satu orang atau pribadi, baik di lingkungan kantor, toko, rumah, maupun lainnya. Fungsi dari PC ini adalah mengolah data input dan menghasilkan output data informasi sesuai dengan keinginan pengguna atau sering disebut sebagai user. Selanjutnya itu ada NIC atau Network Interface Card, adalah komponen perangkat keras yang digunakan untuk menghubungkan komputer dengan komputer lain ke jaringan. Fungsinya yang pertama itu ada sebagai media pengirim data ke komputer lain di dalam jaringan.
Yang kedua, untuk menerima data yang dikirim dari komputer melalui kabel lalu diterjemahkan ke dalam bit tagar dan dapat dimengerti oleh komputer. Selanjutnya ada repeater. Repeater adalah perangkat yang berfungsi memperluas jangkauan sinyal Wi-Fi, sehingga wilayah yang tidak dapat menangkap sinyal Wi-Fi bisa menangkap sinyal Wi-Fi. Fungsinya yaitu untuk memperluas sinyal dari server, untuk mempermudah akses sinyal Wi-Fi dari server, untuk memberikan sinyal pada daerah yang jauh dari server. Selanjutnya ada kabel. Kabel adalah salah satu cara media transmisi yang dapat mengirimkan sinyal komunikasi. Ada dua jenis kabel yang umum dalam komponen jaringan, yaitu kabel koaksial, lebih menyerupai kabel instalasi TV. Kabel ini lebih mahal daripada kabel twist pair, tetapi memberikan kecepatan transmisi data yang tinggi. Yang kedua itu ada kabel serat optik, yaitu kabel yang transmisi datanya yang sangat tinggi dibandingkan dengan jenis kabel lainnya, dan dapat mentransmisikan data menggunakan sinar cahaya melalui serat terikat kaca. Hub adalah perangkat keras yang sangat mempengaruhi proses koneksi antar komputer. Jika hub mengalami kerusakan, maka seluruh jaringan komputer akan terputus dan terganggu. Fungsinya yaitu menerima sinyal dari satu komputer dan mentransmisikannya ke komputer yang lain. Selanjutnya ada bridge. Bridge adalah peralatan jaringan yang digunakan untuk memperluas atau memecah jaringan. Fungsinya yaitu menghubungkan dan menggabungkan media dari jaringan yang tidak sama seperti kabel UTP, kabel fiber optik, dan menggabungkan jaringan yang berbeda seperti token ring dan Ethernet. Switch adalah perangkat jaringan yang bekerja di lapisan data link. Switch bekerja atas dasar informasi MAC address. Fungsinya yaitu menghubungkan banyak segmen LAN ke dalam satu jaringan yang lebih besar. Selanjutnya yaitu router. Router adalah sebuah alat jaringan komputer yang mengirimkan paket data melalui sebuah jaringan atau internet menuju tujuannya, melalui sebuah proses yang dikenal sebagai routing. Fungsinya yaitu sebagai penghubung antar dua atau lebih jaringan untuk meneruskan data dari satu jaringan ke jaringan lainnya. Selanjutnya ada modem. Modem adalah sebuah rangkaian elektronik yang berfungsi untuk mengubah sinyal digital menjadi analog atau yang disebut dengan modulasi, dan mengubah sinyal analog menjadi digital atau yang disebut dengan demodulasi, agar bisa ditransmisikan melalui saluran yang tersedia. Secara fisik, perangkat modem dibedakan menjadi dua, yaitu modem internal dan modem eksternal. Komunikasi data. Komunikasi data adalah suatu proses pengiriman serta penerimaan data atau informasi yang berasal dari dua atau lebih device, seperti komputer, laptop, printer, dan beberapa alat komunikasi lain. Selanjutnya ada komponen dasar komunikasi data, yang terdiri dari 5. Yang pertama, itu ada data adalah informasi yang ingin dikirimkan. Kedua, pengirim adalah perangkat atau alat yang mengirimkan data. Yang ketiga, penerima. Penerima adalah perangkat atau alat yang menerima data. Yang keempat, media transmisi. Media transmisi adalah sebuah media yang digunakan untuk mengirim data tersebut. Beberapa contoh dari media transmisi adalah kabel koaksial, kabel UTP, kabel fiber optik, dan gelombang radio. Yang kelima ada protokol. Protokol adalah seperangkat aturan yang mengatur terjadinya komunikasi data. Internet dan cara kerja internet. Interconnection Network atau internet adalah sebuah jaringan komputer global yang memungkinkan semua komputer di dunia dapat saling berkomunikasi atau bertukar data atau informasi menggunakan protokol TCP atau IP sehingga dapat dimanfaatkan sebagai media informasi dan sarana komunikasi. Cara kerja internet. Internet merupakan jaringan komputer global yang menghubungkan komputer di seluruh dunia. Jaringan ini berupa jaringan kabel, wireless, atau gabungan dari keduanya. Agar komputer dapat berkomunikasi, maka diperlukan penanda khusus atau alamat unik di tiap komputer yang terhubung ke internet. Alamat unik atau penanda khusus yang ada pada komputer yang terhubung ke internet disebut dengan IP address. Alamat IP ini digunakan sebagai acuan untuk mengirim dan menerima paket data agar diterima di komputer yang tepat menggunakan protokol TCP atau IP. Baik, sekian dari materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.